Oke, jumpa lagi dengan Pak Cahyo. Setelah sekian lama, akhirnya upload video terbaru untuk ujian praktek kelas 6 tahun 2026. Untuk ujian praktek tahun 2026 ini kita akan membuat dua hal ya. Yang pertama kita akan buat game Excel ya. Pertama kita akan masuk ke Canva terlebih dahulu ya, anak. Silakan kalian klik Canva, masuk ke Google Chrome ya. Kemudian masuk ke email sekolah ya, email yang sudah Pak Cahyo bagikan, sudah punya email sendiri, pastikan email kalian masing-masing. Satu klik lanjutkan, tunggu proses, nanti kalian masuk ke halaman depan Canva, muncul seperti ini, nanti akan ada pop up seperti ini. Nah, kalian pilih mengajar atau belajar ya, pilih yang mengajar atau belajar, kemudian ada pilihannya saya seorang murid, kalian pilih saya seorang murid ya. Sekarang Pak Cahyo akan klik yang saya seorang guru. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut, kalian langsung klik terima semua cookie tadi ya. Kemudian kita akan membuat gambar halaman depan gamenya nanti ya. Kita klik presentasi. Nanti ukurannya sama seperti PPT ya. Jadi anak-anak nanti bisa membuat di Canva, juga bisa membuat di PowerPoint. Silakan. Kalian pilih nyaman yang mana, cepat yang mana. Di sini Pak Cahyo ajarkan pakai yang di Canva. Kemudian Pak Cahyo pakai template yang ada. Pak Cahyo ketik game di sini. Pak Cahyo pilih salah satu dari template ini gitu ya. Banyak sekali templatenya di Canva. Silakan kalian pilih. Setelah kalian nemu yang cocok ya anak-anak, kalian langsung klik saja. Pak Cahyo pilih yang mana ya. Oke, Pak Cahyo pilih yang bagian ini aja. Nah, Pak Cahyo klik sekali, kemudian Pak Cahyo pilih yang bagian depan aja. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita edit aja judulnya. Kalian klik 2 kali, nanti tinggal diganti. Di sini Pak Cahyo ketik game, bawahnya susun kata. Kalau terlalu besar kalian kecilkan ukurannya, kalian blok, kalian kecilkan. Nah, kalian susun, kalian atur ke tengah. Nah, supaya nanti game susun kata ini punya identitas gitu ya. Nah, Pak Cahyo minta nanti kalian masukkan juga foto yang kalian punya, foto dan identitas gitu ya. Foto itu sudah Pak Cahyo share di link gitu ya, di link dari kelas DKV gitu ya, DKV kelas. Nanti kalian sudah punya foto-foto kalian masing-masing, kalian klik di unggahan ini ya. Nah, sementara itu Pak Cahyo akan buka link dari Google, link DKV kelas gitu ya. Seperti ini. Mudah-mudahan kalian masih punya, seharusnya masih ada ya. Nah, tinggal kalian pilih foto kalian, kalian klik kanan, kalian simpan gambar sebagai ya. Kalian beri nama file gambarnya, terserah, bebas. Kalian save, jangan lupa taruh di mana gitu ya. Jangan lupa tempat untuk nyimpannya tadi. Setelah itu kita kembali ke Canva anak-anak. Kita klik unggah file. Kita klik unggah file. Nah, kita masukkan ke tadi foto yang sudah kalian save ya. Di sini Pak Cahyo pakai fotonya Pak Cahyo. Ya, ini contoh aja. Ini contoh fotonya Pak Cahyo. Pak Cahyo upload. Tidak perlu dihapus latar belakangnya karena ini versi-versi yang free gitu ya. Susun, kita buat bingkai ya anak-anak ya. Kita buat bingkai, kita masuk ke elemen, kalian klik bingkai, cari bingkai yang sesuai, boleh square, boleh circle gitu ya. Pak Cahyo pilih yang circle. Pak Cahyo atur, taruh sebelah kanan. Posisinya silakan bebas ya. Yang penting ada identitas, ada foto kalian. Yes, seperti itu ya. Kemudian kasih nama ya, siapa yang membuat game ini ya.
supaya Pak Cahyo ketika koreksi ya bisa segera tahu, oh ini yang membuat ini. Tambahkan teks, tambahkan kotak teks, tambahkan judul, beri nama ya. Cukup nama saja. Nama kelas nomor ya. Kalian tambah. Kalau Pak Cahyo cuma kasih nama aja di sini. Diatur tata letaknya. Setelah, nah ini sudah selesai anak ya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita klik bagikan, kita klik unduh, pastikan jenis filenya kita ubah menjadi PNG ya. Kita buat PNG, yes, kita klik unduh. Oke, tunggu prosesnya, dia akan mengunduh ya. Kita buka tampilannya. Ya, sudah jadi. Nah, ini bagian awal ya, desain depan ya. Desain depan di game kalian nanti. Nah, sekarang kita akan buka Excel, kita akan buat Excelnya sekarang ya. Kalian klik start, ketik Excel. Pilih blank workbook. Pastikan yang bagian sheet bawah home dan game ya, ada 2 sheet. Kita klik pack layout sekarang, pilih background, tunggu sebentar, kemudian pilih from a file, kita masukkan gambar yang tadi sudah kita buat ya, klik insert. Nah, muncul besar ya, seperti ini. Pastikan yang bagian bawah ada sheet 1, sheet 2 ini sudah berubah nama ya anak ya, jadi home dan game ya. Caranya klik 2 kali, nanti di sheet 1, sheet 2 ini kalian beri nama home dan game. Nah, ini backgroundnya sudah siap besar seperti ini ya. Kita seleksi, habis ini kita seleksi, kita sembunyikan kolom dan row yang tidak dipakai gitu ya. Di sini Pak Cahyo lihat, berarti kita akan sembunyikan bagian yang Y. Kolom Y ini kita sembunyikan, jadi kita klik ya kolom Y, kita pencet Ctrl Shift ke arah kanan ya, Ctrl Shift ke arah kanan. Nah, nanti dia akan menyeleksi sampai XFD, kita klik kanan, kita pilih hide. Nah, yang bagian row juga sama, yang row ini yang nggak kepake kita sembunyikan. Ini row yang ke-44, kita klik kanan, kita pencet tombol Ctrl Shift ke bawah, kita klik hide. Yes, seperti ini. Nah, di sini kan masih ada garis-garis putih ya anak ya. Supaya hilang garis-garis putih ini, kita klik view ya, bagian grid lines. Nah, ini kita hilangkan tanda checklistnya. Yes, nah supaya lebih keren. Lanjut, kita akan membuat shape gitu ya. Shape kita buat rectangle gitu ya, kita taruh di bagian start. Nah, nanti fungsinya ini ketika kita klik, dia akan berpindah ke bagian game ya. Nah, shape ini kita beri shape fill-nya yang no fill ya, tanpa warna ya, tetapi untuk bordernya tetap biarkan ya, jadi biar kelihatan garisnya. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pilih link ya, kita pilih link, kemudian kita pilih place in this document ya, place in this document. Nah, kita pilih klik ini. Nah, nanti sheetnya kita pilih bagian game ya. Pastikan yang bagian ini diubah namanya terlebih dahulu ya anak ya, yang sheet ini ya, yang home dan game. Setelah itu kita klik OK, kita pilih game, kita klik OK. Nah, kita cek ya, kalau kita klik tombol start, dia akan pindah ke game. Nah ya, kita tombol start, nah dia akan pindah ke game. Oke, nah untuk bagian depan sudah selesai kita buat. Sekarang kita masuk membuat bagian yang di dalam ya, bagian gamenya kita akan buat.
Langkah pertama yang kita buat di bagian game itu kita langsung kita berikan judul juga di sini ya, biar sesuai. Tadi di halaman depan ya sudah ada game susun kata, kita tambah juga di sini game susun kata. Nah, kita ketik di sini di A3 cara bermainnya ya. Titik 2, jadi kita akan beritahu cara bermain game ini untuk player-player yang akan menggunakan. Cara bermainnya kita ketikkan susunlah kata-kata pada soal di kolom jawaban, beri tanda kurung ini tanpa spasi ya, jadi mengetik kata-katanya tapi tanpa spasi. Nah, di bagian selanjutnya kita pilih yang B5 ini. Kita ketik soal 1, kemudian di bawahnya ini kita ketik jawaban B6 ya, jawaban. Untuk B7 nanti ini bagian rumusnya nanti ya namanya, bagian rumus ya, jadi kita beri jarak 1, 2 ya, beri jarak 2. Nanti kita masuk ke B9, ini soal 2, soal 3 di B13 di B10 ya, di B10 ini ada jawaban. Soal di B14 ini juga ada jawaban. Setelah itu kita seleksi, kita blok ya. Tapi sebelum seleksi kita akan masukkan jawaban-jawaban dulu ya, yang ada di sini ya, di bagian sel-sel jawaban ini ya, C6 sampai dengan yang dibutuhkan berapa ya, tanpa spasi kita ngetiknya ya, karena di sini Pak Jaya coba beri contoh di sini ya, saya tanpa spasi, kemudian di sini membaca tanpa spasi buku ya, jadi satu kata di satu sel di. Juga tanpa spasi, yang terakhir ini perpustakaan. Kalau kolomnya kurang lebar silakan dilebarkan ya anaknya. Nah, ini udah satu jawabannya, sudah jadi satu. Di sini ada yang C10, baca ketik ayah pergi ke tanpa spasi. Kemudian di C14 Pak Jaya ketik juga di sini beef tanpa spasi, makan nasi padang. Nah, oke. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan seleksi, kita blok ya, bagian soal 1 ini sampai ke kanan, nanti sampai ke kolom G, tapi sebelumnya kita atur dulu kolomnya, kalau kurang lebar dilebarkan ya. Nah, perhatikan cara melebarkan kolom ya. Kita seleksi, kita beri border, kita pilih all border. Soal 2 juga sama, soal 2 hanya sampai F ya, kolom F. Soal 3 juga sampai kolom F. Baca beri warna. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting, kita seleksi bagian yang bawah ini ya, kita blok,
kemudian kita klik merge and center, ini juga sama. Jadi kita klik, kita pilih merge and center. Yang boleh juga sama, pilih merge and center. Selanjutnya kita akan membuat rumus, ya, buat rumus supaya nanti di bagian bawah jawaban ini muncul kata-kata yang kalau pemain itu mengetik jawabannya benar, dia akan muncul kata-kata benar. Nah, kalau jawabannya salah, dia mungkin akan muncul coba lagi. Nah, kita akan ketik rumus di sini, gitu ya, di bagian bawah ini ya. Kita akan menggunakan fungsi if. Jadi sama dengan kita ketik if buka kurung. Nah, ketika muncul buka kurung nanti ada rumusnya sudah di situ ya, logical test, value if true, value if false. Ya. Logical testnya itu adalah if C6 dan D6 dan E6 dan F6 dan G6. Nah, karena ini kunci gitu ya. Jika C6 dan D6 dan E6 dan F6 dan G6 ya, itu sama dengan ya, itu sama dengan saya membaca buku di perpustakaan. Nah, itu logika tesnya seperti itu. Logika jika benar seperti itu. Jadi kita akan memberikan tanda di sini sama dengan gitu ya. Kemudian kita tambahkan petik 2. Nah, kita ketik kuncinya ya, jawabannya tadi ya, kita ketik jawaban tanpa spasi ya, tanpa spasi. Jadi baca ketik di sini, saya membaca buku di perpustakaan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda petik 2. Nah, ini masih logical testnya ya, logical test. Pastikan petik 2 ya anak-anak ya, jangan petik 1-2 kali, jangan, tapi petik 2 langsung. Itu pakai tombol tahan shift kemudian pencet petik 2 di sebelah tombol enter. Nah, setelah itu value if true. Wah, apa yang akan muncul ketika jawaban itu benar? Nah, kita kasih tanda titik koma. Ada di Excel, beberapa Excel bukan titik koma ya anak-anak ya, ada yang koma. Jadi perhatikan Excelnya. Kalau Excelnya biasanya lama itu biasanya pakai koma. Ya. Jadi kalau Excelnya pakai yang versi yang titik koma ya. Jadi menyesuaikan dengan yang ada di situ ya. Titik koma. Kemudian value if true. Jadi kalau benar dia akan muncul kata-kata di sini baca kasih misalkan jadi muncul kita beri tanda titik 2 dulu ya. Kalau benar saya membaca buku di perpustakaan, ini kan benar ya. Jadi baca tulis yes benar gitu ya, misalkan. Kata-katanya bisa kalian ganti ya, tapi harus sama semua. Ya kalau benar, kalau jawabannya benar itu kata-katanya harus benar semua gitu ya. Harus sama semua, harus sama semua. Kemudian value if false. Jadi apa yang akan muncul ketika player menjawab salah, itu kita kasih titik koma, kemudian petik 2. Nah, ini kita kasih kata-kata juga, silakan kalian pakai kata-kata sendiri. Di sini Pak Cek berikan contoh. Masih salah ya, masih salah coba lagi ya. Masih salah coba lagi, diakhiri dengan titik koma juga. Kemudian kita akhiri dengan tanda kurung untuk fungsi if-nya. Kita kasih tanda kurung, jangan lupa untuk selalu mengakhiri fungsi if, fungsi yang kita ketikkan. Nah, setelah itu kita pencet enter. Nah, jadi kalau kita pencet enter, karena tadi baca sudah menulis jawaban di situ ya, itu kuncinya sudah benar ya. Saya membaca buku di perpustakaan itu sudah sesuai, maka nanti yang akan muncul adalah yes benar. Ya, nanti akan muncul yes benar ketika baca pencet enter. Pastikan sesuai ya anak-anak ya. Ya, kita coba ya. Kita coba ketika baca enter nanti akan muncul yes benar. Nah, seperti ini. Ya, muncul
Yes, benar. Nah, langkah selanjutnya, nah ini Pak C punya tips ya supaya kalian cepat gitu ya, supaya jangan cepat ketika membuat rumus ini. Langkah selanjutnya kita sebelum masuk ke soal 2 kita ketikkan gitu ya, random ya, kita random kunci jawaban tadi di bagian soal yang kita buat random. Jadi nanti yang dikosongi adalah yang bagian jawaban ya, yang bagian jawaban itu yang kita kosongi ya. Ya, jangan dihapus dulu ya yang bagian jawaban ya anak-anak ya, nanti itu akan dihapus yang terakhir. Setelah selesai soal 1 kita lanjut sekarang soal 2. Bagian B11 kita sama-sama masukkan fungsi if lagi, tetapi dengan cara yang cepat ya, dengan cara yang tidak perlu diketik berkali-kali ya. Ini sama dengan perlu ya. Ya. Kita klik bagian B7 gitu ya. Di bagian formula blur kita copy ya, kita seleksi, kita blok, klik kanan, copy gitu ya, atau Ctrl C gitu ya. Setelah itu kalian masuk ke bagian B11 ya. Kemudian paste itu di bagian formula bar ya. Jangan paste di bawah situ ya, tapi paste-nya di bagian formula bar. Nah, paste-nya di sini. Yes. Nah, yang perlu kita modifikasi adalah yang bagian ini anak-anak. Ya, bagian kolomnya. Kan tadi yang soal 1 kan mulai dari C6. Kalau soal 2 ini kita mulai dari C10. Nah, berarti angka C10-nya ini yang kita ganti. Ya, C6 kita ubah jadi C10. Nah, D6 kita ubah jadi D10. Nah, E6 kita ubah jadi E10. Nah, F6 kita ubah jadi F10. Yang G6 ini dihapus ya, karena di soal nomor 2 itu hanya sampai kolom F, kolom G nggak kepake ya, jadi dihapus. Nah, sama dengan, logical testnya sama dengan ini, kuncinya juga dihapus. Kuncinya harus kita samakan dengan jawaban. Nah, jawabannya di situ adalah ayah pergi ke Malang. Nah, kita ketik yang ayah pergi ke Malang tanpa spasi. Setelah itu kalau sudah, yang bagian yes benar masih salah, coba lagi, tetap aja nggak usah diganti ya. Nah, setelah itu kita pencet enter. Nah, lebih cepat ya kalau pakai teknik copy paste seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa soal di bagian soal kita random ya, jawabannya kita random, kita masukkan random. Nah, masukkan random aja seperti ini gitu ya. Nah, baru kita masuk ke soal ketiga, sama soal ketiga tinggal kita copy paste dari formula barnya B11 ya. Copy, pakai Ctrl C juga boleh ya. Kemudian enter, masuk ke B15, masuk ke bagian formula blur, klik paste ya. C10 nya kita ganti menjadi C14. D10 kita ganti D14, E10 jadi E14, F10 jadi F14. Yes. Dan kuncinya kita ganti. Di sini adalah div. Div makan nasi padang. Yes. Enter. Yes, benar, selesai anak-anak ya. Wah. Selanjutnya kita masukkan skor ya.
skor Anda ya. Ketik skor Anda, kalau kurang lebar dilebarkan, kita kasih warna yang beda ya. Kita buat center di sini, dilebarkan dengan skor Anda. Kemudian juga sama buat center ya. Di bagian C17 kita masukkan count if. Yes, count if. Ya, count if apa range yang mana? Ya, semua tabel kita blok kan anak ya. Kita seleksi semua tabel. Ya, kita seleksi semua tabel. Yes. Kita akan cari range-nya ini, kriterianya adalah, kata kuncinya yang kita cari adalah jawaban yang benar aja, yaitu yes benar ya. Itu dengan cara titik koma, ini tanda petik 2, kita ketik yes benar, kemudian di hari petik 2, kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, masuk ke yang benar 3 ya, karena yang dilihat adalah kata-kata yes benar ini jumlahnya ada 3. Nah, ini masih 3 ya, supaya nanti ini mendapat nilai ratusan gitu ya, kita tambahkan di rumusnya, kita klik formula barnya, kita bagi tanda miring ya, garis miring 0,03 ya, 0,03. Yes, 100. Nah, baru kita beri border di sini supaya ketahuan ya, oh skornya ada di sini. Ya. Kasih warna supaya berbeda. Silakan warnanya bebas menurut kalian ya. Nah, ini sudah jadi ya anak-anak ya. Nah, tinggal kita atur game susun katanya ya. Jenis hurufnya silakan kalian ganti, menyesuaikan, perbesar ya, buat besar. Yes. Langkah selanjutnya kita masukkan insert shape. Nah, shape ini kita bebas, shape-nya yang mana silakan kalian pilih. Shape ini tujuannya untuk ketika sudah selesai melakukan atau mengerjakan game ini gitu ya, atau bermain game ini, ketika kita klik tombol ini dia akan kembali ke bagian home. Kita atur di sini, langsung setelah buat shape-nya kita langsung ketik ya namanya, langsung ketik, diatur hurufnya, diseleksi, blok dulu, diatur besar-kecilnya, shape-nya juga dibesar-kecilkan juga bisa supaya bagus gitu ya. Silakan diatur lagi ya, seperti itu ya, diatur. Nah, kalau sudah diatur seperti itu, kita beri link gitu ya, kita beri link, kita klik kanan nanti. Nah, kita pilih link, pastikan place in this document, pilih bagian home, klik OK. Nah, ketika kita klik home, nanti dia akan pindah ke depan. Kita pilih start, dia akan pindah ke bagian game. Nah, sudah jadi anak-anak ya. Oke, sorry, ini yang soal 3 belum kita random ya, jadi kita masukkan dulu, kita random dulu yang soal 3 anak ya. Makan nasi. Oke, padang ini ya. Nah, ini sudah kita random, pastikan sudah random. Pastikan ada spasi ya. Setelah itu kita hide bagian yang nggak perlu gitu ya. Kita pilih kolomnya, kemudian Ctrl Shift ke arah kanan, klik kanan, hide. Yang row juga sama, yang row itu Ctrl Shift ke bawah ya. Klik kanan, hide. Yes.
sudah jadi ya anak ya. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah menghapus bagian jawaban ya. Jadi jawabannya dihapus, tinggal soalnya saja. Ini tinggal soal itu. Nah soal 3 juga sama, tinggal soal itu. Das. Nanti otomatis kalau rumus kalian benar, skornya berubah jadi 0. Tadi kan 100, sekarang jadi 0. Ya sudah selesai anak ya. Nah ini untuk materi pertama untuk ujian praktek KKA yang membuat game susun kata. Semoga berhasil ya. Saya akan lanjutkan. Nah, jangan lupa di save, silakan di save sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting di save ya. Setelah di save nanti di upload gitu ya, di upload di link yang sudah Pak Cahyo tentukan di lembar soal ya. Oke. Sudah di save, jangan lupa di upload ke link yang sudah tentukan. Nah, untuk materi yang kedua untuk ujian praktek KKA ya, itu kita akan membuat prompt dan hasil gambarnya gitu ya. Jadi kalian akan mencoba menduplikat gitu ya, menduplikat gambar yang sudah Pak Cahyo tentukan. Jadi kalian menggunakan prompt kalian sendiri gitu ya, menggunakan kalimat kalian sendiri, kata-kata kalian sendiri. Nanti hasilnya apakah bisa menyerupai ya atau mendekati dari hasil gambar yang Pak Cahyo berikan ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah silakan buka Google kalian masing-masing. Kalian juga perhatikan soal ya. Ini contoh soalnya sudah Pak Cahyo berikan gitu ya. Contoh soal. Nah, kemudian kalian buka Google, buka Gemini AI ya. Pastikan Gemini AI ini adalah milik kalian ya. Sesuai dengan email yang sudah Pak Cahyo berikan. Ya, pastikan. Kemudian kita mulai mengetik gitu ya, mulai mengetik apa yang kalian lihat dari gambar ini gitu ya. Subjek utamanya apa, objek utamanya apa. Ini misalkan ya gajah gitu ya. Nah, beri kalimat perintah gitu ya. Nah, beri kalimat perintah yang sesuai gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kalian masuk ke Microsoft Word gitu ya, kalian buat dulu ya lembar untuk menjawab gitu ya. Kalian ketik ujian praktik membuat prompt AI, Gemini AI ya, Gemini AI, prompt Gemini AI. Nah, kalian beri nama di sini ya, kalian beri nama, kemudian beri kelas, kemudian nomor absen, ya, baru kita masukkan tabel ya. Soalnya hanya 3, jadi Pak Cahyo pakai tabel 3x3 aja. Ya 3 aja, oke. Satu, dua, dan 3. Ya, ini kolom yang nomor, kemudian yang kolom yang kedua ini kolom prompt ya. Silakan nanti kalian masukkan prompt di bagian sini. Kemudian hasil gambarnya di kolom yang bagian terakhir. Nah, kalau sudah membuat Word ini, kita mau kembali lagi ke Microsoft ke Google Chrome yang tadi kita buka, Gemini AI-nya kalian buka. Nah, juga perhatikan gambarnya, gambar yang diberikan seperti apa. Oh, ada objek seperti ini, kiri kanannya ada apa, belakangnya ada apa, suasananya bagaimana. Nah, ini perlu dituliskan di prompt-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini contoh misalkan Pak Cahyo buatkan ya. Jadi tolong diberi kalimat perintah, kata-kata perintah, buatkan gambar seekor gajah kecil. Nah, ini Pak Cahyo coba
ketik sesuai dengan gambar yang di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Hati-hati anak-anak ya ketika menggunakan fitur ini, ada batasannya ya. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti batas atau kuotanya itu ya akan habis. Jadi lebih baik kalian lebih baik kalian mengetik lengkap dari awal ya. Sambil menunggu nih ya, ini sudah diproses anak-anak ya. Sambil menunggu kalian bisa copy paste gitu ya, copy paste prompt ini gitu ya. Dengan cara ini klik salin, kemudian masuk ke Word-nya, paste di sini, Ctrl V. Nah, masuk seperti ini. Ini prompt yang kalian sudah ketik. Hasilnya, nah ini hasilnya. Meskipun tidak mirip, tidak apa-apa gitu ya. Minimal mendekati. Oh, ada gajah, ada orang. Nah, ini payungnya malah di atas kepala. Ya, ini ya. Ada satu keluarga ya. Kemudian sebelah kiri ada gambar karyawan bertiga ya. Ya, hampir menyerupai lah meskipun tidak mirip gitu ya. Tidak apa-apa ya. Artinya kalian sudah bagus gitu ya dalam membuat prompt. Nah, ini baru kita klik salin gambar. Ketika sudah klik salin gambar, masuk ke Word ya anak ya. Tapi kalau tidak bisa, pakai sniping tool ya. Klik start, ketik sniping tool. Nah, nanti muncul sniping tool seperti ini. Pilih new, kalian seleksi. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik copy di sini pakai Ctrl C, masuk ke Microsoft Word. Ctrl V di sini. Nah, atau klik kanan paste. Nah, jadi ya anak ya. Nah, ini jadi ini kalian sudah jadi gitu ya. Untuk soal yang pertama, soal kedua, ketiga nanti menyesuaikan gambar yang sudah Pak saya berikan. Nah, setelah selesai sampai soal ketiga, pastikan menyimpan hasil pekerjaan kalian gitu ya. Pastikan menyimpan hasil pekerjaan kalian nanti pilih file atau langsung klik save aja boleh. Pastikan di save ya. Setelah di save, Word-nya kalian upload ke link yang Pak Jaya berikan ya. Pastikan sesuai dengan yang kalian kirim gitu ya. Sesuai dengan yang kalian buat. Oke. Begitu anak-anak ya, itu 2 materi untuk ujian praktek KKA ya. Semoga bisa membantu video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati, berkata dalam.